Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi di video analisa saham mingguan ya. Hari ini tanggal 19 November 2021. Seperti biasa, saya akan memberikan pandangan ya tentang pergerakan IHSG. Nah, di video kali ini ada yang cukup berbeda ya, yaitu di background saya, di mana video ini saya ambil bukan di kantor saya ya, atau di rumah saya, tapi posisi sekarang saya ada di Bali. Jadi ini ada di kamar hotel ya. Saya buat video, saya bawa PC ya, komputer, terus monitor. Jadi saya sambil analisa dan trading di Bali ini. Untuk introduction kali ini saya akan membahas tentang penutupan kode broker ya, yang akhirnya diketok palu final. Nah, teman-teman bisa lihat beritanya, ini salah satu link berita. Kita bisa lihat bahwa nanti tanggal 6 Desember 2021 kita sudah tidak bisa melihat kode broker ya. Kode brokernya sudah ditutup. Nah, namun selama masa perdagangan saja. Jadi ketika sedang live ya. Namun ketika sudah di akhir perdagangan, kita sudah bisa melihat kembali ya. Kode brokernya apa yang sedang buy ataupun apa yang sedang sell. Nah, saya sendiri belum tahu pasti seperti apa nanti bentuknya ya untuk penutupan kode broker. Ini saya kasih contoh, misalkan kalau kita lihat di broker summary seperti ini ya. Apakah yang akan ditutup hanya bagian ini saja? Ini teman-teman bisa lihat ya di bagian net buy. Ini BKIFXA ini akan ditutup, namun lot value dan average-nya tetap akan keluar, ataukah nanti seperti apa tampilannya? Kalau sekarang kan masih keluar semua kan ya, kode broker, berapa lot yang dibeli, berapa secara rupiahnya, maupun yang jualan ya. Yang jualan juga kelihatan kode broker, lot, dan net sell-nya, net sell value-nya. Kalau seumpama yang ditutup hanya ini saja ya, yang kode brokernya saja, tentu kita bisa mencermati juga dari jumlah lot dan value-nya. Kalau ada lot dan value-nya yang jumlahnya yang besar ya, contohnya seperti ini. Nomor 1 6,3 M, nomor 2 5,9 M, yang nomor 3 hanya 800 juta. Nah, ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya sedang ada yang membeli dalam jumlah besar di dua sekuritas teratas. Walaupun kita tidak tahu ya sekuritasnya apa. Demikian juga untuk yang sedang jualan ya. Kita bisa melihat ya apakah lotnya ini nanti juga akan ditutup atau tidak. Kalau tidak ditutup, nah ini bisa menjadi salah satu informasi kita tanpa kita mengetahui untuk kode brokernya. Terus apa saja efeknya nanti ya? Mungkin yang akan kesusahan adalah para scalper. Scalper ini yang biasanya membonceng katakanlah sekuritas-sekuritas yang sukanya trading, misalkan seperti MG. Nah, MG itu kan sekuritas yang banyak diikuti juga oleh retail. Oh, ketika MG buy, kita juga ikut buy. Nah, MG sell, kita juga ikut sell ya. Kalau misalkan ini ditutup, tentu para scalper ini akan lebih kesusahan untuk tradingnya ya. Namun untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan swing trading ya, ataupun misalkan tradingnya berupa investasi ataupun tradingnya untuk mungkin holdnya itu bisa dalam beberapa hari atau minggu atau bahkan bulan, tentu penutupan kode broker ini tidak akan terlalu kerasa efeknya. Kenapa? Karena pun nanti di akhir sesi itu akan ditampilkan lagi semuanya ya, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan strategi kita untuk menyambut penutupan kode broker ini. Namun saya sendiri melihat tidak terlalu signifikan lah. Efeknya itu tidak sampai dengan ditutupnya kode broker ini terus trader-trader itu pada berguguran, ya enggak sih. Enggak sampai separah itu. Nah, seperti video saya mingguan ini pun kan saya memberikan watchlist itu selama 1 minggu ya, bukan selama untuk scalpingan ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas untuk pergerakan IHSG ya, di mana IHSG di hari Jumat ini bergeraknya sangat bagus ya, dia naik 1,2% dan mencetak all time high ya di level 6.720. Kalau kita lihat selama 1 minggu ini, nah ini sempat sideways, terus ternyata di hari Jumat ini dia jos naik ya. Mencoba semoga ya di akhir tahun nanti di Desember bersama dengan window dressing bisa tertembus ke level 7.000 untuk IHSG-nya. Pergerakan asing sendiri di hari Jumat ini masuk sebanyak 470 miliar ya. Nih teman-teman bisa lihat net foreign buy 470 M. Kalau selama 1 minggu asing sell ya, berjualan 325 miliar.
Nah, kalau sebelumnya kan dia selalu buy ya, buy, buy, buy. Nah, di seminggu ini baru asing berjualan ya. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, 300 miliar. Kalau kita compare dengan selama 1 bulan, asing itu sudah masuk sebanyak 2,9 triliun ya di IHSG ini. Nah, terus saham apa saja yang paling banyak dimasuki oleh asing selama seminggu ini? Ini kita bisa melihat ya bahwa ada dua saham 192 miliar, 100 miliar. Ini adalah saham Telkom, INKP, dan LPPF. LPPF ini rally terus ya, nggak berhenti-berhenti sehingga sekarang 4.500-an kurang lebih harganya. Telkom ini juga di hari Jumat ini rally cukup kencang ya. Sedangkan saham yang paling banyak dijual oleh asing seminggu ini kita bisa cek yaitu saham ABMM, BCA, BRMS ya. Ini top 3-nya. ABMM ini kita nggak usah terlalu dianggap ya karena ini transaksinya di nego ya. Setahu saya ini di nego 1,2 triliun ini. BCA 500 miliar dan BRMS ya. BRMS 269 M. Jadi asing ini lebih banyak jualan di minggu ini ya daripada belanja. Seperti itu. Untuk website Stockbit sendiri yang biasa saya gunakan untuk chartbitnya ini ternyata sedang maintenance guys. Ini sudah online lagi. Tadi saya coba ini masih maintenance. Nah ini sekarang sudah online ya. Nah kita bisa melihat ya foreign flow yang garis biru ini sudah mulai melandai turun ya. Melandai turun artinya asingnya sedang keluar. Namun IHSG-nya justru mencetak all time high. Seperti itu. Kalau misalkan asingnya ini berjualan terus-menerus ya, tapi IHSG-nya naik, nah kita sebaiknya juga ikut take profit ya, mengikuti pergerakan dari si asing. Untuk harga batu bara sendiri ada di level 157 ya. Nah ini naik 3,3% setelah kemarin kan sempat turun, mengalami penurunannya. Hari ini naik kembali ya harga batu bara. Ini menyebabkan saham-saham batu bara kembali naik ya. Teman-teman bisa cek, nah ini Adaro, Indi, TMG, PTBA, bahkan Harum naiknya hampir 12% ya, 11,5%. Nah, analisa minggu lalu ini saya kasih lihat ya, dengan metode BNF, minggu lalu hanya ada dua saham yaitu Digi dan POL ya, dimana Digi berhasil rebound di hari ketiga dan kelima, sedangkan Pollux ya, gagal rebound dia. Secara technical and broker summary di minggu lalu film. Nah, film kembali uptrend guys. Kita bisa cek ya di chartbitnya ini untuk saham film. Dia kembali naik lagi dan jauh melampaui target yang saya berikan minggu lalu. Minggu lalu kan saya berikan target 545 ya. Ternyata closingnya di hari Jumat ini sudah di 645. Ini teman-teman bisa melihat ya. Sesudah uptrend terus dia. Dan ada direksinya dari film pun yang terus melakukan pembeliannya di harga range-nya kurang lebih 480 490-an. Seperti itu. Karena kalau direksi melakukan pembelian akan tercatat, harus dicatatkan di bursa. Kita bisa mengecek infonya itu langsung. Terus ada ASA juga up ya, dia juga naik. Terus IPCC ini nggak naik-naik ya, dia masih sideways terus-menerus, cuman jadi 560, cuman naik 5 poin lah ya. Jadi saya tulis sideways. Jasa Marga turun, BCA juga turun sedikit ya. Astra dan Pakuwon yang mengalami kenaikannya. Astra sama Pakuwon. Pakuwon ini juga uptrendnya cukup kuat ya. Kalau saya cek dari pergerakannya untuk minggu lalu. Ini teman-teman bisa melihat ya. Saham Pakuwon. Nah ini uptrend ya. Bersamaan dengan asing pun foreign flow-nya juga masuk ya. Nah, untuk minggu depan ini jadi dari metode BNF ada dua saham lagi, tapi sahamnya sama persis dengan minggu lalu ya, Digi dan POL. Nah, Digi dan POL ini punya threshold 32% dan 28%. Kalau di antara dua ini mungkin kita bisa lirik yang ke arah Digi ya. Di sini. Ini kita bisa cek ya, Digi ini ini sudah ada masa sideways-nya ya, udah kelihatan sideways dan ada sedikit peningkatannya. Kalau misalkan teman-teman mau berspekulasi ya dengan metode BNF ini. Terus secara technical and broker summary ini adalah rangkumannya. Yang pertama ada saya masukkan kembali saham film ya, FILM. Saham ini coba kita analisa lagi ya, dimana harga terakhirnya di 645, kondisinya uptrend. Ada big akumulasi ya, target yang saya berikan di level 700.
Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini dia terus naik ya. Terus naik dan foreign flow-nya pun juga masuk ya, masuk terus-menerus. Nah, namun kita kalau melihat di hari Jumat ini terdapat jarum ini ya, artinya dia sempat mengalami kenaikan yang tinggi, terus tutupnya itu bukan di highest-nya. Teman-teman wajib untuk memberikan trailing stop ataupun batas untuk take profit ya, karena jangan sampai misalkan nanti terjadi pembalikan arah, teman-teman terlambat untuk berjualan ya. Seperti itu. Ini di minggu lalu pun saya juga mengatakan hal sama ya, yang sama ya, di mana lebih baik pasang untuk trailing stop ya, atau batas untuk take profit. Karena saham-saham seperti ini kita nggak bisa ngerti nih, ini arahnya mau sampai kapan dia naik terus menerus ini. Apakah dia akan mengejar sampai ke 700, 800, 900? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan money manajemennya. Next yang saya masukkan adalah saham Pewon ya, Pakuwon Group. Dengan harga terakhir 555. Ini Pewon, coba kita cek sebentar ya secara chartnya. Ya, dia juga uptrend ya. Sesudah menembus dari MA 200-nya, dia naik terus-menerus ya. Terus 555 ada big accumulation dari PD dan kaset ya. Sorry, PD ini di hari Jumat. Coba selama seminggu ini dari OD. OD dan LG Trimega. OD ini Dana Reksa ya. DH ini Sinarmas yang berjualan, CC adalah Mandiri Sekuritas, dan YP yang juga berjualan, tapi sedikit ya YP-nya. Jadi ada big akumulasi dari Pakuwon ya, dengan target saya pasang di level 580. Next ada saham Astra. Oh ya, sebelumnya ada saham ASSA ya. ASA ini kan dia naik, tapi saya hapus ya dari watchlist untuk minggu depan. Ini kenapa saya hapus? Coba saya kasih lihat ya. Nah, sebenarnya masih ada big akumulasi ya di saham ASA ini dengan kaset ya, masuk 32 miliar. Namun saya melihat di 3 hari terakhir ini pergerakannya seperti kayak kehilangan momentum ya. Dia membentuk jarum ke atas ini. Jadi sempat naik terus turun, closingnya turun. Sempat naik, closingnya turun. Sempat naik, closingnya juga turun. Nah, ini saya melihat ada kayak pelemahan momentum ya. Inilah alasan mengapa saya kok tidak memasukkan kembali ASA. Dan resistennya kan tersentuh ya. Sempat tersentuh tapi dia tidak berhasil bertahan di titik resistennya. Itulah alasan kenapa kok ASA sudah enggak saya masukkan. Next ada Astra ya, ASII. Saham yang bergerak di bidang otomotif ya, Astra. Nah, Astra ini sudah juga masih sama seperti minggu lalu, dia mau mencoba untuk menembus di resistennya ya, tapi belum tertembus. Namun dia ada mengalami, saya melihat masih ada potensi lah ya, potensi penguatan momentum supaya bisa tertembus dari resistennya. Jadi di sini kondisinya memang masih sideways, ada akumulasi sedikit ya dari ZP. ZP ini Maybank Kim Eng yang berjualan Credit Suisse ya 189 miliar. Namun yang nomor 2 ini RX ya, Macquarie 130 miliar. Yang berjualan yang kedua adalah AK. Nah, yang nomor 2 ini yang membedakan cukup jauh, RX dan AK ini. Kalau yang nomor 1 kan nggak terlalu berbeda ya. Beli 181 miliar, jual 189 M. Selisihnya 9 M saja. Yang nomor 2 yang selisihnya banyak. Targetnya Astra saya pasang di level 6.500 ya. Next ada saham IPCC. Nah, ini saya kembali masukkan lagi karena belum bergerak-bergerak dan dia masih ada di zona daerah support ya. Ini teman-teman bisa melihat ya. Dia masih ada di level daerah support dan kalau memang dia nanti bergerak naik, sebenarnya potensi upside-nya itu cukup jauh ya. Ini upside-nya cukup jauh. Jadi makanya secara risk dan reward ini masih menarik menurut saya. Ini saya masukkan lagi untuk IPCC, last price-nya 560, kondisinya masih sideways ya. Untuk broker summary ada akumulasi dari YU ya selama seminggu ini. Sedangkan yang berjualan adalah IN dan SKI. 1,1 M, 1,1 M ini. Terus targetnya saya pasang tidak terlalu jauh ya, masih di level 580-an atau dekat dengan MA 200 ya, dengan rata-rata 200 MA-nya. Nah, kita cermati juga untuk foreign flow-nya. Ini teman-teman bisa melihat ya, di IPCC ini entah kenapa kok tiba-tiba foreign flow-nya ini naik drastis ya. Seperti itu. Jadi ini saya masukkan. Semoga kisahnya seperti film ya.
Film itu kan saya kasih masuk di watchlist ini kapan ya? Ini ya, tanggal 12 November ini ya. Harganya waktu masih 500 sorry, tanggal 6 November. Harganya ini masih 480-an. Ini sudah masuk di sini ya. Terus dia naik, terus dia hari sampai minggu ketiga ya berarti ya. Itu masih naik lagi. Nah, semoga FPCC bisa masuk ke zona untuk uptrendnya. Next ada saham Telkom. Telkom saya masukkan juga di sini. Dia ada big accumulation dari CC. CC ini adalah Mandiri Sekuritas ya, sebanyak 276 miliar, yang berjualan adalah Credit Suisse 182 M. Nah, dia ini kan garis uptrendnya yang sudah lama ya saya tarik ya. Terus ketika dia sempat turun, jebol naik, terus turun lagi ya, menembus uptrendnya. Ternyata hari ini dia dinaikkan jauh lebih tinggi ya, bahkan melebihi yang ini, highest-nya yang ini dia di atasnya. Nah, ini salah satunya mungkin karena ada IPO dari Mitratel ya. Di mana Telkom sendiri kan punya saham di Mitratel ya. Ketika IPO valuasinya kan bukan valuasi yang murah juga untuk Mitratel. Jadi dia pun punya saham sebelum IPO itu tentu dia bisa merasakan keuntungannya. Karena dulu nggak mungkin dia Telkom ini beli sahamnya itu setara dengan harga IPO Mitratel saat ini. Seperti itu. Jadi atas hal itu mungkin banyak itu perkiraan saya ya, ada banyak spekulan yang memperkirakan wah Telkom ini dapat keuntungan yang lumayan dari IPO Mitratel. Big accumulation tadi ya dari CC, Mandiri Sekuritas. Foreign flow-nya juga ada pergerakan masuk ya, asingnya juga masuk di Telkom, dan di seminggu kemarin yang paling banyak top buyer-nya itu adalah di Telkom ya. Uptrend ada akumulasi, targetnya saya pasang di level psikologis 4000 untuk saham Telkom ini. Next ada saham Waskita ya. Waskita adalah saham konstruksi, walaupun sedang terpuruk ya sebenarnya Waskita ini. Kalau kita bandingkan dengan saham-saham yang sejenis ya, yang bidang konstruksi kan ada top 3-nya itu Waskita, Wika, dan PTPP ya. Waskita ini harganya paling ketinggalan. Dia sekarang di level 815, sedangkan kalau kita cek ya untuk Wika sendiri, ini Wika itu ada di level sekitar 1300-an ya, 1295. PTPP berapa PTPP? PTPP juga 1200-an ya. Jadi Waskita ini ketinggalan sendirian. Nah, terus diperparah, salah satu mungkin penyebab turunnya adalah ini, kalau teman-teman coba saya cekkan ya di corporate action-nya ya. Jadi Waskita ini mau melakukan right issue. Mau melakukan right issue di mana bentar ya. Nah, ini ya right issue, tapi harga exercise-nya ini belum keluar ya. Dan kemarin sempat keluar desas-desus harga right issue-nya itu sekitar di 470-480-an. Jadi malah lebih rendah lagi untuk harga right-nya itu. Nah, itu membuat tiba-tiba saham Waskita ini ya dipanis oleh market, turun ya beberapa hari. Seperti itu, dan harganya sedang bisa dibilang di bawah kalau kita compare dengan perusahaan atau emiten yang sejenis yang lainnya ya. Memang secara fundamental Waskita ini kan kurang begitu bagus ya, karena dia tahun lalu minus 1 triliun. Tahun ini secara operating profit juga masih minus 580 M. Dia berhasil, kalau secara net profit dia berhasil mencetak laba karena dia menjual ya divestasi ruas jalan tolnya. Namun secara operasional profit dia negatif Mas Yan. Berbeda dengan perusahaan yang lain ya. Nah, kayak Wika ini kan sudah cetak operating profitnya sudah plus ya, 580 M. Terus untuk PTPP operating profitnya juga sudah plus 900 M. Jadi sebenarnya juga cukup wajar kalau Waskita harganya masih di bawah dari teman-temannya yang secara fundamental pun juga lebih bagus. Nah, Waskita sendiri ini karena harganya memang terpanis karena ada keluar berita harga right issue-nya rendah. Jadi saya malah melihat ini adalah potensi ya. Potensi untuk dia bisa technical rebound. Nah, untuk amannya teman-teman jangan langsung masuk penuh ya kalau membeli saham Waskita. Mungkin berapa persen terlebih dahulu lah, mungkin 40 atau 50% sambil wait and see, melihat kepastian harga right issue-nya. Seperti itu. Targetnya saya pasang tidak jauh ya di level 840. Dan last ada saham Bank BRI ya, BBRI. Ini kalau teman-teman cek ya di sini.
BBRI dia, nah ini sempat mengalami penurunan mendekati MA 200-nya, terus di beberapa ini 3 hari terakhir dia mulai ada momentum penguatan ya. Seperti ini. Foreign flow-nya pun sideways ya. Secara foreign flow-nya dia tidak terlalu ada banyak pergerakan untuk asingnya. Nah, BBRI ini akumulasi ada di broker ZP ya, Maybank Kim Eng 300 miliar yang berjualan RX 260M. Yang nomor 2 ada AI dan yang berjualan DX Bahana. Tidak terlalu yang mencolok adalah nomor 1 dan mana ini? Ya nomor 1 aja yang mencolok 300M dan 265M. Selisihnya 35 miliar. Nah, jadi ini sorry, berarti ini ada keliru ya. Ini bukan big accumulation, tapi di sini adalah netral ya. Jadi makanya kok saya bingung, saya lihat loh kok perbedaannya tidak terlalu banyak ya. Ini ZPRX, AIDX tidak terlalu banyak, AKBK pun juga tidak terlalu banyak. Ini saya ganti dulu ke neutral ya. Secara broker summary. Nah ini ISG pun sudah menjelang untuk window dressing dan sudah tertembus ya untuk all time high. Ya saya berharap asing tidak outflow terus ya, karena kalau asingnya outflow terus ya kemungkinan blue chipsnya bisa terseret untuk turun. Seperti itu. Nah, tapi kalau asingnya masih hanya outflow sedikit ya, atau bahkan bisa inflow lagi, maka ISG-nya ini punya potensi untuk akhir tahun ini ke level 7.000. Seperti itu. Jadi ini adalah posisi untuk minggu depan ya, posisi dari saya. Nah, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman merasa terbantu, bisa bantu saya juga dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share supaya semakin banyak video ini dilihat oleh orang-orang. Oke, terima kasih untuk semuanya ya.